Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan hasil monitoring ataupun nilai dari sensor ultrasonic. Di mana sensor ultrasonic ini berfungsi untuk mendeteksi ataupun mengukur hambatan benda yang berada di depannya. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh benda ataupun sesuatu di depannya, maka sensor ultrasonic ini akan mendeteksi dan menampilkan hasilnya ke aplikasi Android yang sudah kita buat secara real time. Nah, proyek ini bisa kalian kembangkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat proyek seperti meteran digital, mengukur ketinggian air, ataupun proyek-proyek lainnya yang berfungsi untuk mendeteksi suatu benda, mungkin ini sedikit membantu. Nah, jadi ini adalah alatnya yang sudah kita buat ya. Jadi di sini kita menggunakan sensor ultrasonic ya sebagai sensor untuk mendeteksi jaraknya. Dan ini adalah serial komunikasi Bluetooth, dan ini adalah microcontroller Arduino Uno. Ya, jadi nanti kalau kita taruh tangan kita, ya maka sensornya akan mendeteksi dan hasil deteksi monitoringnya akan dikirim ke aplikasi Android yang sudah kita buat ya menggunakan serial komunikasi Bluetooth. Nah, jadi kita coba ya untuk membuka aplikasi yang sudah kita bikin. Nah, ini adalah aplikasinya. Sekarang kita sambungkan. Kita pilih Bluetooth HC06 adalah modul yang kita gunakan. Nah, sekarang sudah tersambung ya. Nah, sudah terdeteksi berapa jaraknya. Jadi kalau kita taruh tangan kita, nah langsung jumpa ya. Nah, dengan jarak yaitu 14 cm ya. Jadi kalau kita dekatkan lagi 10 cm, 7, 10, error 5 cm ya. Kita cari alat yang pas lah. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini akan update terus ya. Berapa jaraknya itu akan terupdate ya secara terus menerus. 2 cm. Kalau kita dekatkan lagi, empat 5 cm. Nah, jadi yang pertama ya kita akan bikin terlebih dahulu ya aplikasi Androidnya, yaitu dengan membuatnya menggunakan website yaitu MIT Apps Emulator. Nah, seperti yang saya tampilkan di layar desktop saya saat ini. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang sedang menonton ya video ini untuk ya menonton juga ya tutorial yang saya bagikan ini, yaitu tentang pembuatan khususnya di aplikasi MIT Apps Emulator-nya. Nah, baiklah, jadi yang pertama kita bikin dulu aplikasinya, yaitu dengan menekan klik ya Start New Project, yaitu untuk membuat proyek baru. Nah, jadi namanya apa? Jadi namanya adalah, contohnya karena kita untuk monitoring sensor ultrasonic ya, jadi kita bikin aja monitoring ultrasonic. Monitoring, nah pakai underscore lah ya.
supaya bisa dikenali. Ultrasonic, kita klik oke. Saya akan juga melampirkan link deskripsinya yang nantinya berisikan aplikasi yang sudah kita buat ini, dan teman-teman juga bisa mempelajari lewat file mentah IE nya ya, ataupun bisa modifikasinya kalau misalnya teman-teman bikinnya error. Nah, jadi setelah tampil seperti ini yaitu tentu yang pertama yang akan kita tambahkan adalah list speakernya. Mana list speaker ini berfungsi ya untuk kita nantinya menghubungkan ke ataupun mengkonekkan ke serial komunikasi ya, yang mana di sini kita menggunakan serial komunikasi itu berupa Bluetooth. Nah, jadi kenapa kita menggunakan Bluetooth ya? Ini mungkin untuk kesesuaian ya, karena nanti kita juga akan bikin untuk berbasis IoT ya. Mungkin ini dikhususkan untuk di dalam ruangan saja ya, ataupun di dalam sekitaran yang kiranya terjangkaunya dekat ya, dengan jangkauannya dekat gitu. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti mungkin untuk tinggi badan ya di lab gitu ya, ataupun kita mungkin bikin untuk tong sampah digital di sekolah gitu ya. Misalnya kalau sampahnya penuh kita bisa melihat di Android kita, atau mungkin untuk air ya, air di dalam bak ya, di dalam drum ya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ya. Jadi setelah list speaker kita pencet ya, kita tarik seperti ini, lalu kita bikin ukurannya yang agak cantik ya. Kita klik width ini ataupun lebarnya, kita klik oke ya. Width kita pilih fill range itu oke. Kemudian kita pilih teks, lalu kita tulis di sini sambungan ya, sambungan ya, atau koneksi lah ya. Lalu kita enter sambungan ya, ataupun koneksi. Habis itu kita tambah label ya, tambah label 1, habis itu label bentar, kita supaya dia rapi ya, bisa bersebelahan, itu kita tambah layersnya. Kita tambah layer, kita pilih horizontal ya, ataupun datar, horizontal agreement ya. Kita pilih juga untuk lebarnya preference saja, lalu kita klik label, kita tarik, kita klik label satu lagi, kita tarik. Jadi sesederhana ini ya. Nah, habis itu kita bikin di sini isi ya, isi atau volume atau value. Kita enter. Sini juga kita klik value. Bukan ya, sentimeter ya. cm. Kita enter. Terlalu kecil ya, kita besarkan. Font bold ini kita kasih saja 50 ya, biar jelas ya, 50. Ini juga kita kasih 50. Font bold ini center ya. Ini apa nih, ini juga kita kasih, ini juga kita kasih width-nya biar cocok ya. Ini kita klik font bold juga, ini kita kasih, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan kita perbesar aja dulu ya, kita perbesar dulu. Ini juga kita kasih font bold
Ini kita kasih aja warnanya biru ya untuk connectivity-nya ataupun konektivitasnya. Ini kita kasih warna. Ini kok nggak bisa bold ya, udah sudah. Oh ini ya, sorry. Nah, ini hanya warna berlaku berlaku untuk ganda ya, terkoneksi dan tidak terkoneksi. Jadi nanti walaupun sudah menjadi angka value ini, dia tetap warnanya merah. Begitu juga dengan sambungannya. Nah, selanjutnya kita tambah konektivitas ya, ataupun kita menggunakan modulnya apa ya. Kalau kita menggunakan IoT ataupun Node MCU, itu kita pakai web. Karena kita menggunakan Bluetooth, kita pakai Bluetooth client ya. Kalau kita menggunakan Arduino kabel, itu kita pakai serial ini ya. Kita klik dan kita seret tadi ke desktop, tampilnya di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk sensor ya, itu kita pilih clock, lalu kita tarik ke sini ya. Jadi clock ini adalah untuk timer ya, timer nanti ketika proses pengirimannya berlangsung ya, dari sensor ultrasonic ke Arduino, lagi Arduino ke aplikasi Android ini. Sudah selesai ya untuk interface daripada aplikasi Android ini. Nah, selanjutnya kita klik block ya untuk memasukkan kodenya ya. Lalu yang pertama tentu yang akan kita masukkan adalah kode untuk speakernya, karena dia berada pada sambungan. Nah, jadi kita tinggal klik aja ya, klik, habis itu seret, klik seret. Nah, jadi untuk sambungannya kita klik speaker ini ya, kita klik speaker ya, lalu kita pilih before yang pertama. Kita klik before, lalu kita pilih set element ya. Set element ini didapat dari mana? Dari Bluetooth. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari ya, speaker 1 set element. Sorry ya, kalau untuk speaker letak di sini. Let speaker 1 set element. Jadi seperti sebelumnya itu sama ya, kalau untuk perintah untuk mengkoneksikannya. Kita klik, lalu kita taruh di sini. Nah, kemudian setelah set elemen ini, barulah kita sambungkan ke Bluetooth, yaitu Bluetooth address-nya ya, Bluetooth client 1 address. Kita klik ya, kita taruh di sini. Nah, inilah keuntungan daripada script ini, kita tidak perlu menghafal codingnya, tetapi codingnya sudah ada, kita tinggal saja mengklik dan menariknya saja. Nah, setelah before apa? Setelah before adalah after ya. Kita klik speaker 1, lalu kita pilih after. Kita klik dan kita seret di sini. Nah, setelah itu ya, kita tetap ya memasukkan set untuk speakernya. Kita klik, lalu kita pilih speaker untuk selection untuk menyeleksi. Lalu kita panggil Bluetooth-nya. Kita klik Bluetooth, kita panggil Bluetooth-nya. Untuk mengoneksi berarti kita pilih connect ya, kita tarik. Lalu kita cari untuk speaker untuk connection, berarti kita ambil dari speaker lagi, cuman kita taruh selection lah ya, karena dia untuk menyeleksi.
seleksi address-nya ya. Barulah kita taruh teksnya untuk pemberitahuan. Yang berarti tetap di sini untuk list speaker 1, cuman kita taruh untuk teks. Kita klik tag, kita taruh, kita isi saja tersambung ya. Nah, jadi artinya ketika dia sudah menemukan alamat address daripada Bluetooth ini ya, list speaker ini sudah menemukannya, berarti teks tersambung ini yang di list speaker ini ya, sambungan ini akan berubah menjadi kata tersambung seperti yang ini. Nah, selanjutnya ya, kalau sudah selesai untuk pengkoneksian daripada Bluetooth-nya, selanjutnya kita tinggal memasukkan untuk script ataupun coding script pada sensornya ya, bukan sensor ya, tetapi untuk proses pengiriman data dari sensor ke aplikasinya ya. Berarti yang kita pakai adalah clock. Selanjutnya kita pilih if ya. Nah, kita pilih if, dan kita taruh di sini. Berarti jika Bluetooth sudah terkoneksi gitu ya, kita klik. Ini kita taruh, berarti jika Bluetooth 1, Bluetooth LAN 1 ini sudah terkoneksi ataupun is connection. Nah, maka untuk label 1 yang merupakan value ini ya, itu kita masukkan ya, yaitu dengan set label 1 text. Kita klik, barulah kita panggil lagi Bluetooth-nya ya, yaitu Bluetooth receiver ataupun menerima teks dari Bluetooth ya. Habis itu kita panggil Bluetooth ke LAN 1 ya, untuk menerima bit datanya. Bluetooth bit ya, yang paling atas. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, itu kita tinggal build-kan saja ya, klik build, pilih apps ya. Tetapi kalau kita mau nambah background juga bisa ya, kita klik, lalu kita masukkan background ya, ini untuk mempercantiknya. Nah, baik. Nah, kalau kalian ini sudah background, ini sudah selesai ya. Berarti kalau kalian mau masukkan icon ya, untuk merubah nanti bentuk gambar aplikasinya supaya tidak gambar apps importer, itu kalian bisa klik ini icon, lalu kalian upload ya logo kalian sendiri ya. Nah, setelah seperti ini ya, itu kita klik build APK nya ya, APK ataupun build aplikasinya, itu merubah ke format Android.
Nah, lalu kita download ya. Nah, ini adalah rangkaian ya. Kalau untuk rangkaiannya itu sendiri ya, seperti yang kalian lihat saat ini, ada pin string dan juga pin echo pada sensor ultrasonic ini ya. Itu bisa kalian cocokkan nantinya kalau kalian mau nambahkan ke 11, 12, 13 itu nggak apa-apa ya, yang penting cocok dengan kode Arduino ya. Nanti kalian tinggal download saja lalu kalian upload coding Arduino nya ya. Jadi untuk pin stringnya itu kalian cocokkan, misalnya kalian mau nambahkan di 12 ya ataupun di 13 ya. Kalian tinggal cocokkan saja. Habis itu untuk echo juga sama ya, kalian silakan kalian cocokkan ya, apakah kalian ingin memasukkannya di pin 9 atau di pin 10. Jadi contohnya kalau di sini kita memasukkannya di pin 9, berarti ya kita masukkan di pin 9 ya. Di sini untuk echo di pin 10. Nah, nanti stringnya di pin 9, echo nya di pin 10. Nah, selanjutnya ya, untuk daya dari sensor itu kita bisa gunakan yang 5 volt ya. Kalau untuk Bluetooth biasanya bisa untuk 3,5 volt ini, atau kalau kalian mau gabungkan juga nggak apa-apa ya. Begitu juga pada GND itu kita masukkan ke pin ground ya pada Arduino ya, kita cocokkan pin VCC dan juga GND nya ya. Dan untuk Bluetooth itu kalian bisa gunakan satu pin saja, yaitu untuk pin RX ya. Kalian taruhkan ke pin TX. Kenapa tidak ke RX Arduino ya, memang sudah ketentuannya. Itu bisa juga kalian colok ataupun kalian tusukkan saja seperti yang saya bikin ya di video perancangan perangkat kerasnya. Bisa juga kalian gunakan jumper, tergantung dari keinginan kalian sendiri. Tapi kalau mau lebih bagus ya, itu kita pakai PCB sebenarnya ya, cuman lantaran kita hanya berbentuk prototipe tutorial saja ya, mungkin ke depan akan kita bikin ke PCB. Nah, sudah ya terdownload ya. Selanjutnya kita lihat bloknya ya. Berarti kalau pada bloknya sudah tidak ada yang error ataupun tidak ada yang X di sini. Nah, kalau contohnya kalau hilang aja satu itu ada X ya, berarti ini sudah bisa langsung digunakan. Nah, sekarang kita lanjut ya ke alatnya. Nah, jadi ini adalah alatnya yang sudah kita buat ya. Jadi di sini kita menggunakan sensor ultrasonic ya sebagai sensor untuk mendeteksi jaraknya. Dan ini adalah serial komunikasi Bluetooth, dan ini adalah microcontroller Arduino Uno. Ya, jadi nanti kalau kita taruh tangan kita, ya maka sensornya akan mendeteksi dan hasil deteksi monitoringnya akan dikirim ke aplikasi Android yang sudah kita buat ya menggunakan serial komunikasi Bluetooth. Nah, jadi kita coba ya untuk membuka aplikasi yang sudah kita bikin. Nah, ini adalah aplikasinya. Sekarang kita sambungkan. Kita pilih Bluetooth HC06 adalah modul yang kita gunakan.
Nah, sekarang sudah tersambung ya. Nah, sudah terdeteksi berapa jaraknya. Jadi kalau kita taruh tangan kita, nah langsung jumpa ya. Nah, dengan jarak yaitu 14 cm ya. Jadi kalau kita dekatkan lagi 10 cm, 7, 10, error 5 cm ya. Kita cari alat yang pas lah. Nah, seperti ini. Nah, ini akan update terus ya. Berapa jaraknya itu akan terupdate ya secara terus menerus. 2 cm, kalau kita dekatkan lagi 5 cm, kalau kita dekatkan lagi 3 cm. Nah, baiklah, sampai di sini saja ya untuk video hari ini ya. Semoga teman-teman nanti bisa mencobanya di rumah dan bisa kalian jadikan ini sebagai referensi kalian ya untuk membuat project-project yang menggunakan aplikasi Android. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.